Saatnya seorang ulama untuk kembali bersatu agar rakyat tidak bingung yang di bawah ini. Tidak peduli saya. Jangan kau membanggakan bapakmu, jangan kau membanggakan kakekmu, jangan kau membanggakan orang tuamu. Orang tuamu orang yang sudah berhasil, dia berhasil alim, tapi kamu alim enggak? Kayak bapaknya enggak? Tanya sama dirinya. Ayah saya kiai, anaknya apa tentu kiai? Belum tentu kiai kalau enggak ngaji. Betul apa tidak? Lah ini saudara belajar sejarah, belajar sejarah. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Baca sejarah. 2/3 Al-Quran isinya sejarah. Belajar sejarahnya Nabi Adam, belajari sejarahnya Nabi Nuh, pelajari sejarahnya Nabi Ibrahim, mengapa dia dibakar, mengapa dia sampai hijrah. Baca sejarahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, baca sejarahnya Nabi Isa, Yesus Kristus, baca sejarahnya Nabi Muhammad malam ini, supaya kita belajar pada sejarah. Bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad? Yang saya katakan tadi, Islam itu diturunkan Nabi tidak langsung jaya, tidak langsung besar. Jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan segala pahit getirnya. Nabi Muhammad pahit memperjuangkan Islam, lain dengan Supran Makmun. Maka saya katakan di Jakarta kepada kiai-kiai, muballigh, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Para ulama, para kiai, engkau sekarang nikmat, dihormati oleh muridnya, dihargai oleh muridnya. Kenikmatan yang kau peroleh itu sebenarnya di atas penderitaan nabimu. Nabimu dulu menderita, sengsara, sakit, dia berdakwah dari rumah ke rumah. Lain dengan Supran Makmun, Pak. Supran Makmun turun dari pesawat di Singapura, mobil sudah berderet, tidurkan di hotel, makan enak. Saya kalau di luar negeri itu kayak perkutut, Pak. Pagi-pagi dinaikkan ke atas, tidur di hotel di atas, sore dipanggil maghrib untuk berbunyi di masjid-masjid, persis perkutut. Kalau gongnya masih enak, wah. Nah, kalau segongnya nggak enak disuruh pulang, Pak. Lah iya. Tidur di hotel. Saya turun di Kuala Lumpur, masuk hotel. Saya turun lagi di Brunei, turun lagi di Banjarmasin, di Pontianak, termasuk malam ini di Kelampes. Alhamdulillah. Nabi kita dahulu dengan segala penderitaannya berdakwah dari rumah ke rumah, sembunyi-sembunyi karena diancam oleh orang kafir Quraisy. Baru turun perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa arid anil jahilin. Saatnya kau Muhammad sekarang berdakwah terang-terangan, gak usah sembunyi-sembunyi, dan berpalinglah kau daripada orang-orang jahiliyah. Begitu Rasulullah berdakwah terang-terangan, langsung orang kafir Quraisy reaksi. Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang disiksa, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu, orangnya ditarik. Subhanallah, Sayyidina Bilal, engkau menderita, tapi dengan penderitaan semacam itu dia tidak berubah akidahnya, tetap bilang ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Ada yang dibunuh, ada yang intimidasi, tapi rupanya kekerasan-kekerasan yang ditimpakan para Rasul dan sahabat tidak mampu untuk memadamkan cahaya Islam. Justru Islam semakin bercahaya. Ini sejarah. Kemudian orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya, dirubah dengan politik embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya pangan, supaya umat Islam mati kelaparan. Ini teorinya si kafir-kafir.
Maka ketika Irak dahulu beberapa tahun yang lalu diembargo oleh Amerika Serikat, si Yahudi ini, saya katakan, han bangsa Irak, bukan engkau yang merasakan pertama kali embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu yang merasakan embargo ekonomi. Ketika Libya diembargo ekonominya, dibekot ekonominya oleh Yahudi Amerika, saya katakan, hai bangsa Libya, bukan engkau yang merasakan penderitaan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu yang pertama kali merasakan dibekot ekonominya itu, tapi tidak bisa membunuh, memadamkan cahaya Islam. Justru cahaya Islam semakin bersinar. Akhirnya dalam sejarah politik dirubah lagi oleh kafir Quraisy dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Abu Thalib, Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti mengajarkan Islamnya itu, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, seluruh kekayaan bangsa Arab kami serahkan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya, tapi dengan syarat berhentilah dia menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakan maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, semua anak perawan di kota Mekah saya kumpulkan. Ponakanmu tinggal pilih, mau kawin berapa saja persilakan, dengan syarat berhenti mengajarkan agamanya. Kalau ditawarkan pada kiai sekarang kira-kira gimana Pak ya? Sebagian orang-orang di luar Islam Pak ngijek sama kita Pak. Gampang kalau orang Islam, biar kiainya gampang, kasih aja duit sudah diem. Itu mereka berkata begitu Pak. Dan itu ada benarnya, walau tidak benar 100%, tapi ada benarnya. Ya kiai yang masih utuh banyak, tapi kiai yang wani piro juga banyak. Betul apa tidak? Lah iya, saya terang-terangan aja. Datang calon bupati, kiai tolong dukung saya pakai deklarasi. Wani piro. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini mereka tahu, sehingga mereka itu ya kadang-kadang orang kafir pakai peci, pakai surban, masuk ke pesantren-pesantren, dicium tangannya oleh santri. Subhanallah, subhanallah. Dia bikin yayasan peduli santri, pengurusnya kiai, ketuanya non muslim. Ya Allah, ya Allah, kok nilainya kiai murah banget. Betul apa tidak? Banyak sekarang kiai wani piro itu. Maka saatnya sekarang kiai, dengan pengalaman-pengalaman ini kiai, saatnya ulama itu supaya bersatu. Betul apa tidak? Kalau ulamanya bersatu, rakyat tidak bingung. Di antaranya yang membingungkan rakyat itu, di antaranya, tidak semuanya, kiai yang baik banyak, yang tidak baik sentimen saudara. Lah iya, saya jujur saja, saya kiai, si A kiai, si B kiai, si C kiai, saya pilih ini, kiai ini pilih ini, kiai ini pilih ini, kiai ini pilih ini. Kata rakyat, kiai mana yang mau diikuti? Betul apa tidak? Terjadi enggak ini? Terjadi enggak ini? Ayo akui, terjadi sekarang ini. Kiai A
pilihannya lain, Kiai B pilihannya lain, Kiai C pilihannya lain, Kiai D pilihannya lain. Yang di bawah bingung nggak? Bingung nggak? Mau ikut kiai yang mana? Coba kiainya bersatu, pemilihan bupati kiai bersatu, pilih A. Insya Allah rakyat tidak bingung dan insya Allah pasti menang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pilihan gubernur, semua ulama Jawa Timur satu suaranya, si A yang dipilih oleh seluruh ulama se-Jawa Timur. Rakyat bingung nggak? Tidak bingung rakyat itu. Kalau ulamanya bersatu, kayak dulu tahun 71 ketika Partai Nahdlatul Ulama, betul apa tidak? Ketika Partai Nahdlatul Ulama tidak ada rakyat bingung. Pimpinannya Kewa Pasbullah, Idam Khalid, semuanya NU dari Sabang sampai Merauke. Pilihannya mesti sama semua. Rakyat tidak bingung, betul apa tidak? P3 awal-awal rakyat tidak bingung. Setelah P3 diobrak-abrik oleh Naro CS, barulah rakyat mulai bingung, betul apa tidak? Saatnya seorang ulama untuk kembali bersatu agar rakyat tidak bingung yang di bawah ini. Tidak peduli saya. Saudara mau senang-senanglah, nggak mau senang juga nggak apa-apa. Ya, nggak laku di sini masih laku di Sumatera. Saya tidak mencari laku-lakuan. Laku ya, nggak laku di sini nggak apa-apa. Masih laku di Malaysia saya. Iya, tiap tahun masih ke Singapura saya pidato. Bukan saya datang ke Singapura, tidak, dipanggil, saya diundang oleh orang Singapura, bukan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia numpang mujur. Kebetulan saya ke sana, nah, orang Indonesia termasuk orang Madura numpang mujur. Tolong Pak Kiai orang Madura saya kumpulkan. Tolong nanti Pak Kiai ceramah, saya punya izin, boleh kalau saya. Kalau Kiai yang lain sulit untuk berceramah di Malaysia itu, paling silaturahmi kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan orang kayak begini. Oh, bisa diambil paspornya. Alhamdulillah, karena saya sudah lama dikenal di Singapura, di Malaysia sampai sekarang nggak apa-apa. Saya sampaikan yang benar. Saatnya sekarang ini kiai untuk bersatu. Kalau milih bupati, kiai satu. Dan dibikin kontrak-kontrak politik, kiai. Jangan agama Islam jual eceran. Sedikit. Syukuran makmun, cuman 50 juta. Nanti kiai ini 50 juta. Betul? Kiai situ 50 juta, itu namanya Islam diecer. Jangan diecer ke Islam tuh, jual borongan. Siapa calon bupati yang kira-kira bagus, pilih oleh kiai. Panggil bupati yang mau dipilih. Ini suruh ulama Bangkalan mau milih Anda dengan syarat 5% APBD untuk pendidikan pesantren. Tanda tangani. Begitu Pak. Nah, kalau 5% dari anggaran, misalnya kalau sampai anggarannya 30 miliar, betul apa tidak? Berapa miliar kita punya anggaran untuk pesantren? Iya, kalau 3 miliar di 30 miliar misalnya, berapa juta untuk pesantren? Kalau diambil 10%, waduh, kegedean itu tiap tahun. Jadi jual-jual borongan. Ini Islam diecer, semuanya ngecer. Syukran makmun ngecer, Kiai Fulan ngecer, Kiai Fulan ngecer untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat. Kiai kumpul seluruhnya, pilih satu bupati, katakan 5% APBD untuk pondok pesantren, kami tanda tangani. Kalau tidak, kami tidak akan memilih Anda. Dapat duit banyak, rakyat nggak bingung. Ini bener toreh sokuli pak bendera
mun gelem bener tak bener ya torot keng mah bener gula ni kamangke dingki engke kula keng mah bener bade sitong hadis deki kiai cocokan nang kitab Sahih Bukhari babul fitan sahabat Yamani memberikan satu riwayat kepada kita. Kami kumpul bersama-sama Rasulullah. Mereka bertanya, Hudzaifah ibnul Yaman yang meriwayatkan, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, kami bersama-sama Rasulullah. Mereka bertanya tentang kebaikan, tapi saya tidak. Saya bertanya tentang kejahatan. Mengapa saya bertanya tentang kejahatan? Mengapa saya bertanya tentang kejahatan? Karena saya takut bertemu dengan kejahatan itu. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami Rasulullah dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan jahat, tidak tahu halal, tidak tahu haram pada zaman jahiliyah. Faja'ana bihadzal khair. Maka datanglah kebaikan dengan datangmu. Dengan datangmu Rasulullah datanglah kebaikan, kita tahu halal, tahu haram. Lalu mereka bertanya, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah baik ini akan datang lagi zaman yang jahat? Rasulullah jawab, na'am. Ia akan datang nanti zaman yang jahat lagi setelah baik ini. Ditafsir oleh ulama itu mulai zamannya terbunuhnya Sayyidina Utsman ibni Affan. Kalau Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah yang jahat ini nanti akan datang kebaikan? Rasulullah berkata, na'am wa fihi dakhon. Kebaikan akan datang tapi campur asap. Asapnya itu kotor, jadi tidak jernih betul. Ditanya wa madahanu Rasulullah qaumun yahduna biwari hadi. Kaum yang memberikan petunjuk tidak dengan petunjuk saya. Mubaligh yang cuma pandai bicara tapi tidak pandai mengerjakan. Ngomongnya ngalor, kerjaannya ngidul. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah nanti masih akan datang lagi Rasulullah zaman yang jahat? Iya, nanti di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Du'atun ala abwabi jahannam. Faman ajabahum qadafuhu fiha. Nanti akan ada kiai-kiai mubaligh yang berdiri di atas api neraka. Hudzaifah bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah, tolong jelaskan Rasulullah, kiai semacam itu kayak apa?" Kayak apa sifatnya? Rasulullah menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka kulitnya kayak kita, ngomongnya kayak kita. Cuman ngomongnya kayak kita pakai Quran dan hadis, tetapi penafsirannya menurut hawa nafsunya. Nah, lalu Hudzaifah bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kalau saya ketemu dengan zaman yang seperti itu? Hudzaifah Rasulullah menjawab, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Engkau selalu jangan berpisah dengan kumpulan orang Islam yang dipimpin oleh orang Islam. Paham? Paham? Jadi saudara mau masuk organisasi, mau masuk partai politik, tanya dulu dasarnya apa, pemimpinnya siapa. Ya, kalau partainya tidak berdasarkan Islam, tinggal. Cari partai yang berdasarkan Islam. Cari pemimpinnya. Yang mimpin partai ini ada yang non muslim apa tidak? Kalau ada yang non muslim, jangan ikut. Yang pemimpinnya semua muslim, ikut. Ini hadis Bukhari, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau harus mulazamah, jangan berpisah dengan kumpulan orang Islam yang dipimpin oleh orang Islam. Lalu Hudzaifah bertanya, wa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Kalau seandainya pada waktu itu Rasul tidak ada lagi kumpulan orang Islam dan yang dipimpin oleh orang-orang Islam, apa yang kau perintahkan? Kalau seandainya tidak ada sudah,
golongan kelompok organisasi yang berdasarkan Islam dan yang dipimpin oleh orang Islam sudah tidak ada. Apa yang kau perintahkan Rasulullah tegas, i'tazil tilkal firaqah kullaha, kau tinggalkan semua organisasi apapun saja. Kalau tidak berdasarkan Islam jangan diikuti, kalau tidak dipimpin orang Islam jangan kau ikut organisasi yang semacam itu. Persilakan baca Bukhari supaya kiai meneliti, tidak sembarangan ikut organisasi. Salah-salah pimpinannya non muslim, betul apa tidak? Alzam jamaatal muslim. Kalau tidak ada apa yang kau perintahkan, i'tazil tilkal firaqah kullaha, tinggalkan oleh engkau organisasi apapun saja. Hatta anta udda aslas sajarati wa anta tudrikal maut wa anta ala dzalik, sampai engkau menderita menggigit akar pohon. Tahu ayyaudda aslas sajar bi asli sajarati, sampai engkau menggigit akarnya pohon, kau mati dalam keadaan seperti itu lebih bagus daripada engkau ikut organisasi yang bukan organisasi Islam. Lebih baik kau nyingkir ke hutan, gigit akar pohon, kau mati seperti itu lebih bagus daripada kau ikut organisasi yang tidak Islam.